Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wisnu Mantau Putra, saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 25. Di sini saya ingin menjelaskan Object Oriented Programming atau OPP C++ dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Lanjut saja ke materinya. Yang pertama itu ada C++. C++ adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Segala sesuatu dalam C++ dikaitkan dengan class dan objek, beserta attributes dan methods. Misalnya dalam kehidupan nyata, mobil adalah sebuah objek. Mobil memiliki atribut seperti berat dan warna, serta methods seperti berkendara dan rem. Atribut dan metode pada dasarnya adalah variables dan functions yang merupakan bagian dari kelas. Keduanya sering disebut sebagai class member. Lanjut, Object Oriented Programming atau OPP adalah cara menulis program dengan membagi kode menjadi objek. Objek ini punya data, variabel, dan perilaku fungsi. Tujuan OOP adalah membuat kode lebih rapi, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali atau reusability. Contoh dalam dunia nyata, ada kelas bernama mobil seperti blueprint atau pola. Dari kelas itu kita bisa membuat banyak objek seperti mobil asap, mobil Budi, mobil Ilham, dan mobil Agus. Selanjutnya ada OOP. Pemrograman berorientasi objek adalah cara menulis program dengan membagi menjadi objek-objek. Objek ini punya data, disebut atribut dan perilaku. Analoginya membuat cetakan kue dan kuenya kelas. Cetakan kue, objeknya itu adalah kue yang dihasilkan dari cetakan itu. Semua kue dari satu cetakan punya bentuk yang sama, tetapi isi atau toppingnya yang kita bisa sebut dengan atribut bisa berbeda. Cara membuat kelas. Untuk membuat kelas digunakan kata kunci kelas, seperti pada program yang ada di bawah ini. Class, my class, buka kurung, terus kita enter, public, int, mainan, string, my string. Kata kunci class digunakan untuk membuat kelas yang disebut my class. Kata kunci public adalah penentu akses atau akses specifier yang menentukan bahwa anggota, attributes, dan methods kelas dapat diakses dari luar kelas. Di dalam kelas terdapat variabel integer my_num dan variabel string my string. Ketika variabel dideklarasikan di dalam kelas, variabel tersebut disebut atribut. Akhiri definisi kelas dengan titik koma. Selanjutnya, class method. Metode adalah fungsi yang dimiliki kelas. Ada dua cara untuk mendefinisikan fungsi yang termasuk dalam suatu kelas. Definisi kelas dalam, inside class definition, dan yang kedua definisi kelas luar, outside class definition. Define a method inside the class. Dalam contoh berikut, kita mendefinisikan suatu fungsi di dalam kelas dan kita menamainya myMethod. Catatan, kita bisa mengakses metode seperti kita mengakses atribut dengan membuat objek kelas dan menggunakan sintaks titik. Selanjutnya, define a method inside the class. Terkadang lebih baik mendeklarasikan metode di kelas dan didefinisikan kemudian. Hal ini digunakan dengan menentukan nama kelas, diikuti operator resolusi cakupan, dan diikuti dengan nama fungsi. Aturan konstruktor. Konstruktor memiliki nama yang sama dengan kelas. Tidak memiliki tipe pengembangan. Biasanya diumumkan ke publik secara otomatis dipanggil saat suatu objek dibuat. Inheritance atau pewarisan. Inheritance atau pewarisan memungkinkan satu kelas untuk menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas lain untuk membantu dalam menulis kode yang lebih bersih dan efisien dengan menghindari duplikasi. Jenis konsep inheritance atau pewarisan itu derived class child, the class that inherits from another class, kelas yang mewarisi dari kelas lain. Base class atau parents, the class being inherited from, jadi kelas yang diwarisi dari. Untuk mewarisi dari suatu kelas harus menggunakan simbol .2. Inheritance atau pewarisan dari contoh baris kode di samping. Car class atau anak
mewarisi atribut dan metode dari vehicle class atau induk. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita langsung beralih ke video praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada program-programnya di tugas 12. Yang pertama kan kita ada penjelasan dari kelas dan objek dulu. Nah, di sini ada kelas mahasiswa, itu blueprint untuk objek mahasiswa. Di sini kita bikin kelas mahasiswa, awal public. Ini ada atribut, data member, string nama, integer umur. Nah, untuk string itu namanya kan kita pakai bukan huruf tapi huruf. Huruf ya benar. Dan integer untuk angka. Lalu ada method itu member function atau fungsi member. Itu ada tampilkan info. Ini ada nama itu dari variabel nama tadi, dari atribut dan umur itu dari atribut umur. Lalu ada in-nya, ini membuat objek dari kelas mahasiswa. Mahasiswa M1 titik koma objek sebagai objek pertama. Lalu ada mahasiswa M2 titik koma sebagai objek kedua. Lalu kita mengisi data objek M1. Misalkan M1 namanya itu adalah Andi dan M1 umurnya 20. Lalu mengisi data objek M2. Misalkan M2 namanya Budi, M2 umurnya 22. Lalu kita memanggil metode untuk masing-masing objek. Ini ada code data mahasiswa 1 itu M1, lalu tampilkan fungsi, tampilkan menu. Lalu untuk mahasiswa 2, M2 tampilkan info. Lalu returnnya 0 dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Data mahasiswa 1 Andi, namanya Andi, umurnya 20 tahun. Data mahasiswa 2 namanya Budi dan umurnya 22 tahun. Nah, di sini kan kita bikin kelasnya dulu, pertama mahasiswa. Lalu ini ada publiknya nih. Pertama kita bikin atributnya dulu, data membernya dulu, itu ada nama dan umur. Lalu bikin metodenya, member functionnya, itu ada nama dan umurnya dikeluarin dari variabel dari kelas si atribut. Jadi kita panggil di main semua, menggunakan objek, membuat objek dari kelas mahasiswa. Itu ada M1 dan M2. M1 sebagai objek pertama dan M2 sebagai objek kedua. Lalu mengisi data objek di M1 dengan menggabungkan dari M1 dengan menggabungkan deklarasian dari objek dan deklarasian dari atribut. Itu M1 titik M1 titik nama untuk nama dan M1 titik umur untuk umur. Jadi mahasiswa ke-1 dan untuk mahasiswa kedua M2 titik nama untuk nama mahasiswa kedua dan M2 titik umur untuk umur mahasiswa kedua. Lalu selanjutnya ini sudah terisi datanya, kita panggil ada fungsi tampilkan info untuk kita keluarkan, untuk kita tampilkan. Selanjutnya kita bisa memisahkan dan kita sudah membuat kelas dengan atribut dan metode, lalu membuat instance dan mengakses atribut atau metode. Selanjutnya adalah memisahkan file HPP dan CPP. Tadi kan di sini sudah ada program dari info mahasiswa. Di sini udah ada juga nih
pendeklarasian awal untuk HPP dari program tadi itu ada kelas mahasiswa, terus publiknya itu ada atribut publiknya, itu ada nama dan umur. Lalu ada konstruktor default, itu ada mahasiswa. Lalu ada konstruktor dengan parameter, itu ada mahasiswa, nama awal, umur awal. Lalu metode untuk menampilkan info. Nah, ini ada fungsi tampilkan info. Ini untuk HPP, hanya pendeklarasian dari fungsi dan kelas dan lain-lain. Selanjutnya di mahasiswa.cpp ini kita bikin badan dari si fungsi-fungsi yang sudah kita deklarasikan tadi. Oke. Lalu ada penjelasan dari inheritance atau pewarisan antar kelas. Ini sudah ada kelas induk. Yang pertama kita bikin dulu kelas induknya, itu ada hewan. Lalu protected untuk bisa diakses oleh kelas ini dan kelas turunan. Ada nama. Lalu untuk public, konstruktor mengisi nama hewan. Hewan ini string nama hewan, nama sambungan nama hewan. Dan metode umum untuk semua hewan. Lalu untuk kelas turunannya, kucing mewarisi dari hewan dengan pewarisan publik. Kelas kucing, titik 2 publik hewan. Berarti ini kucing mewarisi dari hewan dengan pewarisan publik. Publik dengan konstruktor, kucing meneruskan nama ke konstruktor hewan atau induk. Kucing constring nama kucing, hewan nama kucing memanggil konstruktor kelas induk. Lalu metode khusus yang hanya dimiliki kucing, suara misalkan mengeong, meong. Lalu invennya membuat objek dari kelas induk hewan, ya hewan umum. Info memanggil metode dari kelas induk. Lalu membuat objek dari kelas turunan, misalkan kucing Kak Milo, namanya adalah Milo. Lalu bisa memakai metode yang diwarisi dari hewan K-info untuk metode dari kelas induk, dan memakai metode khusus milik kucing K-suara metode dari kelas turunan. Di sini kucing tidak perlu mendefinisikan ulang atribut, nama dan metode info karena semuanya sudah diwarisi dari hewan. Ini menunjukkan bagaimana inheritance mengurangi duplikasi kode dan membuat hierarki kelas lebih jelas. Antara bisa mengembangkan contoh ini dengan menambah kelas turunan lain seperti anjing yang juga mewarisi hewan dan memiliki metode suara berbeda. Baik, segitu saja video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.